Oke, kali ini kita akan membahas kuat medan listrik. Ya, kuat medan listrik di suatu titik. Dimana di sini soalnya adalah untuk A muatannya adalah positif 20 kali 10 pangkat minus 8. Jadi QA, kita anggap QA sama dengan, lalu yang B nya ini QB, muatannya adalah minus 5 kali 10 pangkat minus 8. Ini jadi muatannya minus. Ya, sekarang kalau jarak AP sama dengan PB sama-sama 5 cm. Dari A ke P ini 5 cm. Berarti dari B ke P juga 5 cm. Sama ya. Perhatikan gambar di atas, kemudian tentukanlah yang pertama A, kuat medan listrik di titik P. Oke, sekarang ini titik P-nya. Nah, kita harus tahu dulu untuk, bentar ya, ini nggak jelas nih. Oke. Kita harus tahu dulu kalau kuat medan listrik atau E sifatnya yang pertama, dengan muatan yang positif dia akan menjauhi. Dia akan menjauh terhadap muatan positif. Sedangkan terhadap muatan yang negatif dia akan mendekati. Ya, ini dasarnya. Jadi kita mau bikin vektornya. Terhadap titik P, jadi kita lihat. Titik P terhadap A. Sekarang titik P terhadap A ini adalah muatannya positif. Ingat, kalau positif berarti menjauhi. Berarti kalau mau dibikin, arahnya adalah dari P ke A, karena dia menjauhi berarti ke sana. Karena kalau ke arah sini berarti dia mendekati A. Sifatnya E adalah menjauhi yang positif. Berarti ini kita lambangin E pada A. Ya. Sekarang titik P ini terhadap B, sedangkan B muatannya negatif. Untuk yang negatif, sifat medan listrik atau E adalah mendekati. Berarti kita buat lagi di sini. Ya, di atasnya dia. Nih. Oke, ya. Di sini nggak kelihatan, geser sedikit. Nah, di sini terhadap muatan B, ya, dia akan mendekati. Kenapa? Karena B itu negatif. Jadi di sini adalah EB. Nah, karena dia vektornya searah, dia searah, jadi cara mudahnya untuk yang searah nih tinggal ditambah aja. Kalau nanti berlawanan arah, misalnya EA nya ke sini, ternyata EB nya ke sana, seperti begini nih ya. Nanti kalau ada ini titik P, muatan yang satu ke sana, misalnya EA nya, yang B nya malah ke sini, EB nya, berarti ini tinggal dikurang. Tapi kalau ini searah, maka nanti kita akan tambah resultannya. Nah, sebelum menambah resultannya, kita harus cari dulu kuat medan listrik di masing-masing ya. Yang di E, A dulu kita cari. Yang A, kuat medan listrik di titik P, berarti kita cari dulu E medan listrik di A, atau E yang A. Rumusnya adalah K ya, dikali dengan Q A, dibagi dengan R kuadrat. Gitu ya. Oke, ntar kita geser. Oke, sekarang kita masukin angkanya. K itu adalah konstanta yang nilainya selalu 9 kali 10 pangkat 9. Ya. Yang kedua dikali dengan QA, muatan di A. Yang tadi positif 2 kali 10 minus 8. Ini kita nggak usah pakai plus minusnya. Karena tadi kita tentukan arahnya, kalau searah berarti ditambah. Jadi di sini kita langsung aja angkanya dimasukin. 20 kali 10 pangkat minus 8 dibagi dengan jaraknya terhadap A terhadap titik P itu 5. Kalau dijadikan meter jadi 5 kali 10 minus 2. Lalu kita kuadratin. Ya. Setelah itu ini hasilnya adalah 9 kali 20 jadi 180 dikali 10 pangkat 1 ya. 9 ditambah minus 8 jadi pangkat 1, nggak usah ditulis. Dibagi dengan 25 kali 10 pangkat min 4. Nah, setelah dihitung ternyata ini hasilnya adalah 7,2 ya. 7,2 hasilnya 7,2 dikali 10 pangkat 5 gitu ya. 10 pangkat 5 naik 1, 180 bagi 25 itu 7,2 kalinya jadi 10 pangkat 5, satuan adalah Newton per kolom. Ya. Setelah itu kan ini baru medan listrik di A. Ya, tadi kan ada dua. Yang pertama adalah medan listrik di A dan medan listrik di B. Lalu yang kedua kita cari medan listrik di B. Ya, untuk medan listrik di B atau EB sama dengan K dikali QB, muatan di B dikali jarak B terhadap P, R B kuadrat. Ini tadi RA ya, berarti sama dengan kita hitung dan kita masukkan angkanya. K nya itu 9 kali 10 pangkat 9 dikali
Muatan di B-nya adalah 5. 5, minnya nggak usah dipakai ya, karena tadi kita udah nentuin arahnya. Dibagi dengan, ini jaraknya kan 5 cm. Dikuadratin jadi sama nih, di bawahnya jadi 25 kali 10 pangkat min 4. Ini sama ini berarti 5. Ya, 9 dibagi 5 itu 1,8. 1,8 pangkatnya juga sama kali 10 pangkat 5. Nah, kalau udah nanti kita jumlah. Ini tadi 7,2 kali 10 pangkat 5. Ini 1,8 kali 10 pangkat 5. Karena resultan resultannya adalah resultan E-nya atau medan listriknya itu searah, maka resultannya kita tambah. Ditambah hasilnya ini Newton per kolom. 7,2 ditambah 1,8. Ini sama-sama resultan E-nya, resultan di E-nya. Jadi kita tambah semua. 1,8 ditambah 7,2 hasilnya adalah 9. 9 kali 10 pangkat 5. Satuannya adalah Newton per kolom. Itu untuk soal kuat medan listrik di titik P ya. Jadi hasilnya adalah 9 kali 10 pangkat 8 Newton per kolom. Gimana untuk soal yang B yang kedua ya? Pertanyaannya adalah, berapakah gaya yang dihasilkan pada muatan minus 4 kali 10 minus 8 kolom yang diletakkan di titik P? Berarti tadi kita udah dapat resultan E-nya, yang ini nih resultan E di titik P. Resultannya adalah, resultan untuk E-nya 9 kali 10 pangkat 5 Newton per kolom. Lalu, ada muatan yang diletakkan di titik P, yaitu muatan kita lambangin Q, minus 4 kali 10 pangkat minus 8 kolom. Pertanyaannya adalah gaya yang di titik P tadi berapa F-nya ya. Berarti untuk menjawabnya F itu sama dengan E dikali dengan Q-nya, dikali dengan Q. Jadi kita masukin aja E yang resultan di titik P ini, jadi kita udah hitung 9 kali 10 pangkat 5 dikali Q-nya 4 kali 10 pangkat minus 8. Jadi minus atau plusnya boleh kita pakai, boleh juga enggak sih. Jadi ini boleh deh kita pakai minus 4 ya. Lalu ini kita kali 9 kali 4 minus 36. Ini dikali, ini ditambah 10 pangkat 5 ditambah 10 pangkat minus 8 jadi 10 pangkat minus 3. Atau bisa ditulis minus 0,0123 36, satuannya adalah Newton gitu ya. Itu adalah pertanyaan yang B. Gimana dengan pertanyaan yang C? Letak titik yang kuat medannya 0 ya. Untuk letak titik yang kuat medannya 0, sekarang kita lihat dulu di gambar yang tadi ya. Ini gambar yang tadi, kita pindahin deh di bawah ya. Oke, di sini ada muatan tadi ya, ada muatan A positif 20 kali 10 min 8 ya. Tadi titiknya kita nggak usah pakai, kita mau nentunya di sini ada B minus ya, muatannya minus, jadi di sini 5 kali 10 minus 8. Oke, sekarang E-nya itu untuk medan yang kuat medannya 0, E-nya itu ada titik, ya harus kita cari titiknya berlawanan arah. Jadi misalnya A-nya di sini, berarti B-nya di sini. Harus berlawanan arah. Kenapa? Karena mereka akan saling meniadakan, ya, mengurangi selisihnya. Tidak boleh searah, ya. Jadi kalau kita cek di sini, kalau tadi kita taruh di tengah, ya, misalnya kita taruh di sini nih titiknya, yang tadi titik P, ternyata terhadap muatan A, arahnya kan tadi ke sini. Terhadap ini EA tadi kan ya, kita buat seperti itu. Terus terhadap muatan yang B, dia akan mendekati juga, berarti kan ke sini. Nah, ini salah. Kenapa? Karena resultannya akan ditambah. Kita harus cari yang meniadakan seperti ini, ya. Nah, yang meniadakan adalah kita taruh di dekat min, di sebelah sini nih. Ya, ini kan nggak jadi nih, yang ini salah. Sekarang kita taruh di sini, titik P-nya misalnya. Berarti kalau terhadap muatan A, berarti dia akan menjauhi, arahnya ke sini. A. Terhadap muatan P, terhadap muatan minus akan mendekati. Nah, ini benar. Ini adalah E di B. Ini udah benar, saling meniadakan dan biasanya diletakkan di tempat yang lebih kecil
nilainya. Ini kan 5 kali 10 minus 8, 20 kali 10 minus 8, maka diletakkan di sebelah kanan B ya, karena dia lebih kecil. Setelah kita taruh di sini, kita hitung dulu. Tadi jarak dari A ke B adalah soalnya adalah, kita cek dulu soalnya adalah dari A ke B 5, A ke P 5, P ke B 5, jadi 10 cm. Jadi jaraknya dari A ke titik B ya, itu aja udah 10 cm. Kalau misalnya ini B nya kita lambangin X, berarti dari titik P terhadap B itu adalah X, jaraknya X, maka EA nya dari A ke B lalu dilanjutin ke sini, maka kita di 10 ditambah dengan X ya, 10 ditambah dengan X, lalu kita masukin ke sini ya. E di A harus sama dengan E di B karena medannya 0. Berarti kita langsung masukin aja rumusnya, QA dibagi, rumus cepatnya QA dibagi dengan QB sama dengan ya, langsung jaraknya, jarak A dibagi dengan jarak B dikuadratin ya. Setelah itu kita masukin angkanya. Kalau muatan di A tadi 20 kali 10 minus 8 dibagi dengan di B nya 5 kali 10 minus 8, RA nya jadi jarak A nya 10 tambah X, yang EA ya 10 tambah X dibagi dengan B nya itu X, ini dikuadratin gitu ya. Ini kita coret, ini bagi ini jadi 4, di sini 1. Untuk menghilangkan kuadrat kita pakai ini ke sini aja ya. Jadi ini kita pakai akar, nanti biar kuadratnya hilang, jadi 4/1 sama dengan 10 tambah X ya dibagi dengan X. Nah, setelah itu kita hitung, akar 4 itu 2, akar 1 ya 1, sama dengan 10 tambah X dibagi dengan X. Lalu kita kali silang, ini kali ke sini jadinya 2X, ini kita kalikan ke sini. Sama dengan 1 kali 10 ya tetap ya ini. Lalu setelah itu 2X dikurang X sama dengan 10, maka X dapat 10 cm. Oke, jadi X nya itu 10 cm dapatnya, atau 0,1 meter. Jadi 10 cm itu terhadap muatan B yang X di sini. X di sini 10 cm. Jadi 10 cm dari ya muatan B, atau kalau mau dari muatan A, 10-nya harus ditambah 10 tambah X, jadi 10 tambah 10, jadi sama dengan 20 ya. Ini nih agak ke atasin dulu ya, 20 cm dari muatan A gitu ya.